Oke, sis yang ketiga atau C yang ketiga adalah complete. Ya, pesan yang disampaikan harus lengkap dan memiliki semua informasi yang perlu diketahui pembaca untuk dapat merespon atau mengambilkan tindakan. Jadi pesannya lengkap dengan informasi yang penting. Misalnya polis Anda nomor sekian-sekian, jatuh tempo tanggal sekian-sekian, nilai pertanggungannya sekian-sekian, nah ini dan sebagainya, jelas ya. Terus mohon informasi diperpanjang disampaikan kepada tidak lebih dari tanggal 20 sekian-sekian dan sekian. Jika ada pertanyaan hubungi ke kami, nomor HP saya sekian-sekian ya. Jadi lengkap informasi, that's what means complete dalam C yang ketiga ini. Informasinya lengkap, jangan sebagian. Jangan berasumsi, oh pasti dia udah tahu lah. Kan polisi mana? Itu Pak, pokoknya polisi yang jatuh tempo tanggal 13. Polis nomor berapa ya? Asuransi siapa ya? Ya. Jadi spesifik. Nah, jika Anda mengharuskan pembaca untuk mengambil semacam tindakan, pastikan Anda memilih call to action atau ajakan untuk bertindak di email Anda dan juga mengomunikasikan urgensi tugas yang dimaksud. Oke, nah istilah ini dari dulu sudah ada CTA, call to action. Ini penting ya dalam berkomunikasi, call to action. Call to action adalah apa yang kita ingin orang lain lakukan dengan adanya pesan dari kita. Call to action. Call to action, misalnya Bu Il dari luar ini, Fani tolong telepon saya. Ya, itu nama call to action, telepon. Jadi kita telepon. Bobby tolong ini dikirim ke sana-sana. Ini jam 2 jangan lambat ya. Spesifik. Telepon saya jam 2. Call to action. Ya. Apa yang kita inginkan penerima pesan itu lakukan. Kita ingin orang lain melakukan. Jadi namanya CTA. Nah, dalam setiap message dalam itu harus ada CTA-nya. Ya. Yang nggak ada CTA-nya apa? Kirim meme gitu kan. Kirim sharing, itu nggak ada CTA-nya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisnis untuk sesuatu, kita selalu ada CTA. Nah, what is CTA? Call to action artinya adalah perintah singkat bagi pengguna untuk mengambil beberapa tindakan yang diinginkan untuk bisnis Anda. Harus ada perintah singkatnya. Misalnya, kalaupun introduction, misalnya kita kirim introduction, semoga perkenalan yang dapat diterima, kami berharap kiranya kita bisa bertemu kembali atau hubungi kami. Atau selalu ada CTA-nya, call to action. Pesan yang tidak lengkap menyebabkan iterasi, banyak bolak-balik dan buang-buang waktu dan tenaga di kedua ujungnya. Baik kita maupun mereka bolak-balik. Jadi teman-teman, make sure pesan yang kita kirim itu lengkap. Oke? Contoh complete communication. Contoh buruknya dulu. Dear all, hai semua, mari kita bertemu besok untuk membahas acara peluncuran produk. Harap berada di sana tepat waktu. Ya. Tidak disebutkan waktunya, pertemuannya, jadwal, lokasi dan sebagainya. Nah, seharusnya begini. Mari kita bertemu besok jam 11 pagi di ruang conference jam 3 untuk membahas acara peluncuran produk. Kita harus memutuskan pembicaraan utama dan menyelesaikan draft undangan acara besok. Harap berada di sana tempat waktu ya. Jadi ada jamnya, ada lokasinya, ada poin apa yang akan dibahas. Itu namanya pesannya lengkap. Oke. Concise itu menyenangkan atau tidak membosankan. Nah, orang sering menulis 4 kalimat di tempat di mana mereka bisa menyelesaikan pesan dalam 2 kalimat. Berlete-lete tulisannya, bertele-tele. Jadi sebenarnya maksudnya cuma ini, tapi membahas hal dulu, kiri kanan dulu, baru ke tujuannya. Ada orang modelnya seperti itu. Tetapi nggak concise, nggak langsung ke the point-nya ya. Ini membuat buang-buang waktu pengirim dan penerima dan pada gilirannya membatasi produktivitas mereka juga. Udah kalau bikin tulisannya lama, pulang waktunya lama nulisnya ya kan. Yang baca juga lama, apa maksudnya ya kan. Nah,
singkat, padat, ya. Selanjutnya cobalah untuk tidak menambahkan pengisi seperti maksud saya, macam misalnya pada dasarnya kayak gitu-gitu kan. Jadi Mbak Winnie, pada dasarnya saya sebetulnya begini loh Mbak Winnie, tapi ya walaupun kemudian terserah, mau saya boleh nggak usulnya begini gitu. Ya, Mbak Winnie, menurut saya ini bagus gini, menurut Mbak Winnie mana? Gitu kan. Udah, jangan ya. Pesan Anda harus akurat, to the point, dan tajam. Nah, maksudnya gitu. Nah, concise itu. Akurat, to the point, dan tajam. Oke? Siap? Concise. Oke, contohnya adalah contoh buruknya. Dia nulis begini. Saya pikir perlu berbicara tentang kompanyesian. Maksud saya yang perlu kita lakukan sebagai latihan triwulanan. Saya pikir ini adalah cara yang bagus untuk meningkatkan citra kita. Pada dasarnya ini hanya akan menjadi kunjungan yang ke panti asuhan, tetapi kita juga bisa melakukan hal-hal lain. Misalnya, kita bisa mengajak anak-anak keluar untuk menjalankan singkat ke taman, ke kebun binatang, mari kita duduk berbicara besok. Sebenarnya tulisnya begini aja. Saya perlu menuliskan kompanyesian dengan Anda. Mari kita ajak anak-anak keluar dari taman untuk kebun binatang daripada hanya mengunjungi mereka. Ini akan membantu meningkatkan citra mereka dan merek kita dan berbicara secara rinci besok. Jadi jangan berlete-lete, jangan berpanjang-panjang, concise, langsung to the point. Ya. Next, konkret. Konkret ini bukan semen tapi nyata. Ya. Anda perlu percaya diri dengan apa yang Anda sampaikan kepada audiens. Jadi kalau Anda mau konkret, Anda harus percaya diri. Jangan ragu-ragu, jangan harus percaya diri tentang apa yang Anda sampaikan. Oleh karena itu, sebelum disampaikan, ada baiknya dipastikan dulu. Anda tahu masalahnya, Anda mengerti apa yang akan disampaikan. Ya, jangan ragu-ragu, jangan kayaknya atau bagaimana, atau nanti saya tanyakan lagi deh, gitu kan. Konkret adalah kualitas yang perlu dikemukakan, terutama selama kampanye pemasaran dan iklan. Ya, di iklan juga di marketing, apalagi kita itu harus konkret, harus nyata, harus penawaran kita lengkap dan bisa dijelaskan. Perlu ada detail yang menarik perhatian audiens, bukan membuat mereka bosan. Ya, konkret bukan berarti juga dengan materi-materi yang berat yang ini, tapi juga dengan penyampaian yang membuat pendengarnya tidak bosan. Seperti hari ini misalnya, Anda nggak bosan kan? Ya, mudah-mudahan tidak ya, contohnya hari ini. Nah, contoh konkret itu begini, ini dalam bahasa Inggris saya ambil tetapnya. Ini promosinya misalnya. Hilltop Resort is the best resort. Do come to us on your next holiday. Ya, dia cuma mempromosikan, di puncak bukit itu resortnya bagus. Ya, akan datanglah kapan-kapan kalian ada waktu nanti berlibur lagi. Tapi bagusnya dia harus komplit. Konkretnya begini. Hilltop Resort is the jewel of the Western Hills. Take a break from your work, escape from life's chaos and stress. Relax and rejuvenate yourself at Hilltop. Go back fresh and energized. Jadi di sini dilengkapi, jangan hanya suruh datang aja lagi, tapi dia katakan Hilltop Resort itu ada mutiaranya dari perbukitan di sebelah barat. Ambil waktu senggang dari pekerjaan Anda, pergilah dari kesibukan kantor yang memberatkan itu, relax dan menyiapkan diri Anda sebentar di Hilltop. Go back fresh and organized. Jadi dilengkapi, maksudnya itu supaya orang dapat pesannya lebih lengkap. Kemudian C yang keenam adalah coherence. Coherent itu coherent, berkesinambungan, ya. Jadi di sini gambarnya amplop banyak, misalnya. Pesan Anda harus memiliki alur yang logis. Jadi apalagi kalau kita kan dari komunikasi pertama, misalnya dari Meli kirim WA, ada dari DM, kemudian setelah itu direspon.
Setelah itu dapat data, respon lagi, begitu ada pertukaran data, kurang lengkap data semua, dan itu ada cerita-ceritanya. So, ikuti urutan-urutan di situ. Jangan bolak-balik begitu udah berapa hari tanya lagi tentang yang pertama. Ya, tentang hal-hal padahal sudah ada di situ. Lebih baik Anda baca lagi semua detail urutan-urutannya. Email pertama bicara apa, email kedua kenapa. Nanti Anda di akhirnya itu kalau masih ada yang kurang, itu sudah ada kekurangan yang dari data yang sebelumnya belum ada. Semua kalimat dalam email dan laporan Anda harus terhubung ke yang sebelumnya dan tetap berpegang pada topik utama. Jadi jangan mengalihkan pembicaraan, fokus dengan apa yang dibahas di itu. Tanpa koherensi, pembaca akan dengan mudah kehilangan jejak dari apa yang telah Anda sampaikan. Jadi harus berkesinambungan, harus nyambung, jangan sampai hilang, miss. Ya kadang-kadang, terus maksud saya juga, tiba-tiba kok emailnya nggak ketemu, nggak nyambung. Tiba-tiba mulai dari bawah, dari awal lagi, pasti klien atau siapapun akan merasa, wah kan waktu itu saya udah kirim. Nah, kalau lebih kesal lagi, Bapak cari dulu deh. Gitu. Itu artinya kenapa Anda kok begitu ya? Nggak koheren maksudnya gitu ya. Oke. Sample of coherence. Contoh buruk. Dia akan bilang gini. Terima kasih Anda telah mengirimkan laporan industri. Budi dan memberi Anda beberapa umpan balik tentang hal itu. Budi juga ingin mengetahui apakah Anda akan bersedia untuk pertemuan kalian besok. Kami akan membahas anggaran untuk proyek tahap berikutnya. Contoh yang bagus, langsung aja. Terima kasih telah mengirimkan laporan industri. Budi akan memberi Anda beberapa umpan balik tentang hal itu. Anda akan menerima email darinya dengan komentar terperinci. Jadi kita bilang, oh nih terlampir ada gini-gini, ini ringkasannya ada di sini. Jadi bagusnya untuk koherensi ini, kalau misalnya emailnya udah panjang, datanya dibuat ringkasannya. Jadi kita stick dengan acaranya supaya mudah. Oke, terakhir, courteous. Courteous itu artinya ramah tamah, ramah, ya, sopan. Bersikap sopan sangat penting dalam lingkungan perusahaan. Ya. Kita, saya rasa sudah menunjukkan sikap kita yang baik di kantor ini. Kita sudah saling sopan, saling ini. Individu yang bekerja sama belum tentu berteman, ya. Betul nggak? Dan oleh karena itu, untuk menjaga hubungan kerja yang sehat, bersikap sopan adalah suatu keharusan. Ya. Mungkin maksudnya apa? Kalau berteman, mungkin kalau kita agak sedikit kasar, mungkin teman kita memaafkan. Tapi di dalam bisnis, kita mungkin pertemanannya itu belum sedekat itu. Tapi kita tetap harus berhubungan. Ya, rekanan bisnis itu kan belum sebutnya teman, rekan bisnis, rekan kita dari asuransi A, asuransi B. Nah, kita harus menjaga sikap kita, komunikasi kita tetap nice, tetap sopan, ya, sehingga itu terjaga. Oke. Penghinaan tersembunyi dan nada agresif hanya akan menyebabkan masalah di antara individu dan mengakibatkan berkurangnya moral dan produktivitas. Penghinaan yang tersembunyi, penghinaan itu mungkin dengan kata-kata menyindir, dengan kata yang sedikit keras, yang kasar, membuli dan sebagainya, itu nggak sama sekali dalam bisnis tidak diperbolehkan, karena itu akan dapat merusak hubungan yang sudah ada dan juga memberikan citra yang tidak baik ke depannya. Wah, nggak enak sama orang lain gitu, ngomongnya kasar, gini gitu, atau nggak enak tuh sama Pak Taufik ngomongnya, waduh, nggak tahan deh kalau saya misalnya gitu. Oke, contohnya, ini orang komplain nih. Saya benar-benar tidak suka dengan cara bangun tim IT kita. Anda yang mengabaikan permintaan tim saya sendiri. Tim saya juga merupakan fungsi penting dalam organisasi ini dan kami memiliki persyaratan. TI kami sendiri. Dapatkah Anda memastikan bahwa tim Anda segera menanggapi permintaan tim yang saya di sini? Jadi dia komplain nih. Jadi ke bagian IT, udah capek kali dengan IT-nya gini. Dan akhirnya dengan kata-kata, dengan tulisan yang menyerang seperti itu, ya. Nah, baiknya dia sendiri begini. Saya mengerti bahwa tim IT itu dibanjiri oleh banyak pekerjaan dan membawa pemerintahan dari beberapa setiap departemen dalam organisasi kita.
Namun tim saya bagaimanapun sedang mengerjakan proyek prioritas tinggi dan saya akan sangat menghargai jika Anda dapat meminta anggota tim Anda untuk segera menanggapi pertanyaan tim saya dan membantu kami menyelesaikan proyek ini tepat waktu. Tolong diberi saya jika Anda membutuhkan sesuatu dari saya. Itu bahasanya. Ya. Kira-kira cukup ya contohnya ya. Nanti kita di Q&A ya kita bahas ya. Tapi contoh-contohnya. Jadi intinya walaupun kita kecewa, kita nggak puas, tetapi jangan sampai wujudkan dalam bentuk tulisan kekecewaan yang mengerikan. Oke, salah satu yang tips yang saya dapat dalam 40 tahun yang lalu mungkin saya baca itu adalah ketika Anda marah, jangan tunjukkan kemarahan Anda melalui tulisan. Oke? Anda kecewa, jangan sampai Anda menunjukkan kekecewaan itu lewat tulisan. Mau di akun sosial Anda, di WA Anda, jangan. Ya. Itu yang sering terjadi. Nah, saya lagi di Bu Yuni survei, kan banyak artis yang marah-marah kecewa-kecewa sama haters. Kan tulisan haters tuh yang gitu. Nah, ternyata memang akhirnya ada yang berapa artis akhirnya dikejar, dicari haters. Ternyata siapa haters itu? Mas-mas, mbak-mbak yang memang education-nya rendah. Jadi kata-katanya juga, nauzubillah min zalik. Akhirnya ada yang, kalau nggak salah si ini, Kiki yang tukang roasting itu, hatersnya dia, dan dia marah, terus akhirnya sama Kiki ditanya, bang, nomor telepon rekeningnya berapa? Kasih nomornya, dikirim sama Kiki, duit nggak tahu berapa. Akhirnya haternya, makasih banyak sama Kiki, gini, waduh kalau nggak begini saya nggak punya uang nih, gini. Ternyata ya mas nggak punya apa-apa. Ya. Nah maksud saya apa? Jadi komunikasi yang jelek itu sesuai dengan levelnya orang. Nah kita pada level kita, ini kalau kita di BNSP namanya di standar profesi, kita levelnya 5, 6, 7. Jadi ada level keahlian di Indonesia level 1, 2, 3, 4, 5. 1 itu sangat dasar, 2 lebih itu. Kita broker ini dihitungnya mulai dari level 5. Jadi kita memang sudah levelnya atas. Oleh karena itu harus tercermin juga di dalam cara kita berkomunikasi. Sekali lagi di Courteous ini always be nice ya, walaupun kita kecewa, walaupun kita ingin menumpahkan kekesalan kita, tapi selalu tulisnya dengan bahasa yang baik. Nah, tip dari saya yang sudah bertahun-tahun saya pegang adalah jika engkau marah, jangan tunjukkan dengan menulisnya. Diamkan dan nanti baru Anda sampaikan. Kalau menulis itu tidak bisa dihapus. Mau apalagi sebenarnya bahasa sekarang jejak digital sakit bro gitu kan, nggak bisa hilang, semuanya orang akan lihat ya. Oke, itu pelajaran kita hari ini. Selanjutnya